Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari kembali mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada pembelajaran yang kedua, kita akan mempelajari lingkungan yang turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak semuanya, oleh karena itu pada awal pembelajaran kali ini, Pak Didi mengajak anak-anak semuanya untuk memulai kegiatan kita dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka, maka di awal Pak Didi mengajak anak-anak untuk memahami sebuah pengertian tentang lingkungan. Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada. Itu merupakan semua pemahaman dasar tentang lingkungan yang dapat membantu kita untuk memahami lingkungan itu sendiri yang berkaitan dengan perkembangan pribadi kita sebagai perempuan atau laki-laki. Oleh karena itu, pada bagian ini, Pak Didi ingin menyajikan kepada anak-anak, di sini ada macam-macam lingkungan. Yang pertama, misalnya lingkungan keluarga. Kemudian, lingkungan alam, lingkungan perkotaan, sekolah, pedesaan, pesisir pantai, dan masih banyak sekali lingkungan yang dapat kita pelajari yang kemudian dapat mempengaruhi diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, dari lingkungan-lingkungan yang ada ini, Pak Didi ingin menjelaskan beberapa lingkungan yang kemudian membantu pemahaman kita untuk memahami diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Namun sebelumnya anak-anak, Pak Didi ingin memberi satu penegasan kepada kita semua bahwa perkembangan watak dan perilaku kita, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, itu sangat-sangat bergantung pada lingkungan tempat tinggal kita. Di mana kita tinggal, di mana kita tumbuh, di mana kita bersosialisasi, disitulah watak dan perilaku kita akan terbentuk berdasarkan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak satu persatu dari lingkungan yang telah Pak Didi disampaikan. Dan di sini Pak Didi tunjukkan yang paling pertama adalah lingkungan keluarga. Ada dua situasi. Yang pertama, jika keluarga itu adalah keluarga yang rukun, keluarga yang damai, dan keluarga yang menyenangkan, maka watak dan perilaku yang terbentuk di dalam kita akan bertumbuh menjadi yang pertama, misalnya menjadi anak-anak yang sabar. Yang kedua, kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang tekun. Yang ketiga, kita pun akan bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan, yang periang, dan lain sebagainya. Jika kita tumbuh di keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan. Namun apa jadinya? Bila diri kita, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, tumbuh dari lingkungan keluarga yang sering bertengkar, yang kurang harmonis, maka watak dan perilaku yang akan terbentuk dalam diri kita akan menjadi anak yang keras. Kita akan menjadi anak yang mudah marah. Kita akan menjadi anak yang egois. Kita akan menjadi anak yang kurang peduli dan lain sebagainya.
Ini baru lingkungan keluarga. Kemudian yang lain, misalnya kita bisa pelajari watak atau perilaku anak-anak atau masyarakat pada umumnya di lingkungan pedesaan. Ya, kita tentu bisa pahami suasana di pedesaan seperti apa. Maka pada umumnya watak dan perilaku yang muncul oleh masyarakat atau orang yang tinggal di pedesaan, mereka akan menjadi orang yang sabar. Mereka akan menjadi orang yang sangat sederhana. Mereka akan menjadi orang yang dengan mudah untuk membangun kerjasama. Kenapa? Karena ini adalah lingkungan-lingkungan di pedesaan. Kemudian contoh lain, misalnya watak dan perilaku yang timbul jika orang itu tinggal di lingkungan perkotaan. Pertama, misalnya orang-orang yang di perkotaan menjadi sangat kurang peduli dengan lingkungan. Kita bisa lihat setiap tahun misalnya di ibu kota negara kita sering terjadi berita banjir, dan itu salah satu penyebabnya adalah sampah dan kurang peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang hidup di perkotaan pola pikirnya itu cenderung lebih maju, cenderung lebih modern. Itu orang-orang yang di perkotaan. Kemudian suasana mereka sehari-hari itu selalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Pak, kok bisa tergesa-gesa dan terburu-buru? Ya, karena kalau kita tinggal di perkotaan yang padat, semua kegiatan kita, aktivitas kita akan kita lakukan dengan terburu-buru. Kenapa? Karena di sana adalah ada waktu yang harus dikejar. Bayangkan saja dengan tingkat kemacetan jalan raya transportasi yang sangat padat, maka membuat kita sebelum melakukan sesuatu kita harus terburu-buru, kita harus mengejar waktu. Kemudian sebagian orang yang hidup di perkotaan juga cenderung dengan pola hidup yang suka berfoya-foya. Tentu masih banyak lainnya watak dan perilaku yang bisa kita lihat dari pribadi-pribadi yang berasal dari perkotaan. Kemudian yang lainnya misalnya dari lingkungan pesisir pantai. Nah, orang yang tinggal di pantai biasanya memiliki watak atau perilaku yang suka sekali untuk bekerja keras. Kemudian karakter mereka itu juga karakter keras. Lalu suka dengan tantangan. Kenapa? Karena mereka hidup di pantai, dunia mereka pantai, alam mereka pantai. Mereka berhadapan dengan lautan. Mereka harus keras, kenapa? Mereka harus berhadapan dengan dinamika laut, gelombang yang gede, segala sesuatu harus kuat dan keras. Makanya watak mereka pun akan terbentuk sesuai lingkungan tempat tinggal mereka. Oke, anak-anak semuanya, tadi yang paling disampaikan termasuk yang pada bagian akhir ini, kita mencoba mengidentifikasi watak dan perilaku masyarakat atau orang-orang atau pribadi-pribadi berdasarkan lingkungan mereka. Berbeda dengan Yesus, anak-anak. Jika anak-anak menyimak di dalam buku mata pelajaran, kita akan bisa melihatnya. Yesus itu mengalami masa kecil dan remaja bersama orang tuanya di mana? Di sebuah kampung kecil Nazaret. Nah, di sana dia hidup bersama orang tuanya. Ibunya, Bun Maria, adalah ibu yang cerdas, saleh hidupnya. Kemudian Bunda Maria juga merupakan guru sebagai orang tua, guru pertama dan utama bagi Yesus sebagai orang tua. Iya, Yesus juga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas berkat asuhan Bunda Maria.
Sedangkan Santo Yosef bapaknya adalah seorang tukang kayu yang terampil. Yesus juga belajar dari keterampilan bapaknya sehingga Yesus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terampil dan bertanggung jawab. Integritasnya itu terlihat sekali. Kepribadiannya terlihat sekali karena pribadi Yesus selain dia sebagai putra Allah, dia juga dibentuk secara manusiawi di dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Kemudian Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi juga. Nah, ini juga lingkungan keagamaan juga berpengaruh kepada pribadi Yesus. Nah, maka dari itu Yesus terbentuk dengan sangat baik. Di luar dia sebagai pribadi yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, tapi dari sisi manusianya Yesus tumbuh di lingkungan seperti itu. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan Yesus itu berada di dalam pengaruh lingkungan dan sosial di Nazaret, atau sekarang negaranya adalah negara Palestina, Timur Tengah. Baik, anak-anak semuanya, untuk lebih jelas bagaimana situasi dan kehidupan Yesus di dalam lingkungan keluarganya dan di dalam lingkungan sosial masyarakatnya, mari kita simak. Di sini ada bacaan yang tadi diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Anak-anak bisa sambil menyimaknya dari Alkitab atau di dalam buku paket pelajaran agama Katolik yang kemudian nanti akan dibagikan juga kepada anak-anak. Mari kita simak bacaannya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak semuanya, bacaan yang diambil dari Injil Lukas pada hari ini hendak mengisahkan tentang sebuah situasi lingkungan yang dialami oleh Yesus yang kemudian dapat kita refleksikan di dalam lingkungan hidup kita sehari-hari.
Maka dari itu, di sini Pak Dedi mengajak kita untuk mendalami isi kitab suci yang barusan kita baca. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun yaitu pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi ketika hari raya Paskah, semua orang Yahudi berbondong-bondong pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan hari raya Paskah di sana. Situasi saat itu, Yesus baru berusia 12 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Pada usia 12 tahun, Yesus berbincang-bincang dengan pemuka agama atau alim ulama di Bait Allah. Banyak orang terheran-heran dengan kecerdasannya. Orang tua Yesus juga merasa cemas ketika Yesus tinggal di Bait Allah. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya, melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya. Ketika Yesus menghargai orang tuanya, maka hikmat Yesus bertambah. Ia pun semakin dikasihi Allah dan manusia. Anak-anak ini satu gambaran tentang Yesus yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dalami, yang bisa kita teladani. Walaupun dia putra Allah, dia tetap menaruh hormat dan menaati dan selalu dalam asuhan orang tuanya. Kebiasaan-kebiasaan keagamaan dia lakukan karena dia merasa bahwa dia diutus Allah ke tengah-tengah dunia, maka dia merasa penting untuk selalu berada di rumah Bapa. Nah, ini lingkungan Yesus. Berbeda dengan lingkungan kita. Seperti apa diri kita, seperti apa pribadi kita. Tadi pada yang telah katakan, tergantung pada lingkungan di mana kita berada. Baik itu lingkungan keluarga, atau lingkungan teman-teman di sekolah, atau teman-teman kalian, atau siapapun yang kalian jumpai yang merupakan bagian dari lingkungan hidup kalian. Pribadi dan diri kalian akan terbentuk sesuai apa yang kalian alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita pada hari berikutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Oleh karena itu anak-anak, sebagai bahan permenungan, Pak Didi menyajikan beberapa pertanyaan penuntut untuk kita renungkan. Yang pertama, sebutkan macam-macam lingkungan. Tadi sudah Pak Didi jelaskan, yang kemudian jelaskan dengan bahasamu sendiri tentang pertumbuhan Yesus Kristus di dalam lingkungan keluarganya. Silakan diceritakan kembali dengan bahasamu, ditulis di dalam buku tulis pelatihan dengan tulisan yang rapi, kemudian lampirkan ke classroom sehingga dapat dievaluasi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih anak-anak semuanya. Doa, berkat, dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, berkah dalam